Tahukah Anda bahwa melewatkan satu bagian saat mandi bisa berpotensi memperpendek usia Anda? Mungkin ini terdengar mengejutkan, bahkan terkesan berlebihan, tetapi penelitian terbaru mengungkapkan adanya risiko kesehatan yang serius akibat kebersihan yang diabaikan di area-area tertentu tubuh. Banyak area ini sering terlewatkan saat mandi, terutama seiring bertambahnya usia. Dalam video ini, kita akan membahas 5 bagian tubuh yang sering dilupakan oleh lansia untuk dibersihkan dengan benar. Bagian-bagian yang diam-diam bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, keringat, dan jamur. Jika tidak dibersihkan, masalah medis yang serius bisa timbul. Dari masalah peredaran darah hingga infeksi kulit yang terabaikan, area-area ini lebih penting dari yang Anda kira. Jangan lewatkan video ini sampai selesai, karena salah satu area ini berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh Anda, dan membersihkannya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Kebiasaan kecil ini bisa menjaga kesehatan Anda lebih dari yang Anda sadari. Mari kita simak bersama. Nomor 1, kaki. Kaki adalah salah satu bagian tubuh yang paling sering diabaikan dan dapat secara diam-diam merugikan kesehatan. Anda mungkin berpikir bahwa bilasan cepat di bawah air sudah cukup, tetapi bagi lansia yang mungkin sudah mengalami gangguan sirkulasi darah, diabetes, atau sistem kekebalan tubuh yang melemah, melewatkan pembersihan kaki yang tepat sama saja dengan membiarkan bakteri berkembang biak. Infeksi jamur mudah tumbuh di tempat yang lembab dan hangat, seperti di sela-sela jari kaki atau di bawah kuku kaki. Apa yang dimulai sebagai jamur kaki ringan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, seperti selulitis atau luka kulit yang sulit sembuh. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak lansia yang tidak merasa gejala awal masalah pada kaki mereka karena penurunan sensitivitas saraf. Anda mungkin baru menyadari infeksi setelah kerusakan parah terjadi, yang tentu saja membuat pengobatannya lebih rumit. Selain jamur, penumpukan kulit mati, tumit yang pecah-pecah, dan sisa keringat bisa mengurangi perlindungan kulit, meningkatkan risiko infeksi yang bisa masuk ke aliran darah. Tapi kabar baiknya, hanya dengan membersihkan kaki selama 5 hingga 10 detik, terutama di sela-sela jari, bawah kuku, dan di sekitar tumit, dapat mengurangi risiko ini secara signifikan. Ini bukan hanya soal menggosok, setelah kaki dikeringkan dengan baik, oleskan pelembab untuk menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Anggap kebiasaan ini sebagai perawatan pembuluh darah, bukan hanya sekadar merawat penampilan. Kaki bukan hanya untuk berjalan, mereka adalah indikator awal kesehatan tubuh Anda. Jadi, luangkan waktu untuk merawat kaki Anda saat mandi. Nomor 2, kulit kepala. Seringkali, orang berpikir bahwa jika mereka tidak memiliki banyak rambut atau rambut mereka mudah diatur, mereka tidak perlu khawatir dengan kulit kepala. Padahal, kulit kepala adalah bagian dari kulit tubuh kita yang juga membutuhkan perhatian. Bila diabaikan, kulit kepala dapat menjadi tempat penumpukan minyak, keringat, sel kulit mati, dan polutan dari lingkungan. Seiring waktu, penumpukan ini dapat menyebabkan peradangan yang memengaruhi sistem kekebalan tubuh, melemahkan pelindung kulit, dan menyebabkan iritasi kronis. Pada lansia, masalah kulit kepala lebih dari sekadar masalah penampilan. Kekeringan atau pengelupasan dapat menyebabkan infeksi ringan yang merusak lapisan kulit. Pada kasus yang lebih serius, bakteri dari kulit kepala bisa masuk ke luka terbuka atau folikel rambut yang sudah lemah akibat proses penuaan. Yang banyak orang tidak tahu adalah kulit kepala memiliki konsentrasi kelenjar sebaceus terbesar di tubuh, sehingga penumpukan minyak bisa terjadi lebih cepat di sini dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Jika dibiarkan, minyak tersebut akan mengeras dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur. Pada lansia, hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan bahkan infeksi yang sulit terdeteksi hingga sudah parah. Meskipun banyak orang mengurangi frekuensi keramas seiring bertambahnya usia karena khawatir rambut mereka menjadi rapuh, melewatkan pembersihan kulit kepala secara teratur justru bisa menambah masalah. Memijat kulit kepala dengan lembut saat mencuci rambut dapat memperlancar aliran darah ke kepala dan leher, merangsang drainase limfatik, dan membantu mengurangi stres. Jadi, meskipun rambut Anda pendek atau bahkan tidak ada, kulit kepala tetap perlu perhatian. Rawatlah dengan baik, cuci dengan hati-hati, dan pijat perlahan. Kepala Anda akan merasa lebih segar, dan tubuh Anda akan merasakan manfaat yang lebih dari yang Anda kira. Nomor 3, pusar. Pusar adalah salah satu bagian tubuh yang terkecil, tetapi juga sering terabaikan, padahal bisa dibilang merupakan salah satu yang paling kotor. Seiring bertambahnya usia, fleksibilitas kita berkurang, sehingga area seperti pusar sering terlewatkan saat mandi. Anda mungkin berpikir,
Itu kan tempat kecil, apa bahayanya? Namun kenyataannya, pusar adalah bagian cekung tempat keringat, sel kulit mati, sabun, dan serat pakaian bisa terkumpul. Jika tidak dibersihkan dengan rutin, pusar menjadi tempat yang ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Dalam beberapa kasus, iritasi ringan yang tidak segera diatasi bisa berkembang menjadi infeksi yang disebut umbilicitis, yang meskipun lebih sering ditemukan pada bayi, juga dapat terjadi pada lansia, terutama mereka yang memiliki diabetes atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Bakteri berkembang biak dalam lingkungan pusar yang hangat, gelap, dan lembab, menyebabkan kemerahan, bau tidak sedap, atau cairan yang keluar. Yang berbahaya adalah gejala-gejala ini seringkali tidak terlalu terasa pada awalnya, sehingga banyak lansia tidak menyadari masalahnya sampai infeksi sudah berkembang cukup parah. Pada tahap ini, penyembuhan akan memakan waktu lebih lama dibandingkan 20 tahun yang lalu. Pada kondisi ekstrim, penumpukan keras atau batu pusar bisa terbentuk dan memerlukan tindakan medis. Untuk mencegahnya, cukup dengan kebiasaan sederhana. Bersihkan pusar Anda dengan lembut menggunakan ujung jari yang dibalut kain lap atau kapas, menggunakan air hangat dan sabun ringan. Pastikan untuk mengeringkannya dengan baik setelahnya. Pusar yang kering sama pentingnya dengan pusar yang bersih, karena kelembapan yang tertinggal dapat memicu pertumbuhan mikroba. Jika Anda pernah menjalani operasi perut atau memiliki lipatan kulit di sekitar pusar, beri perhatian ekstra pada area ini. Merawat pusar lebih dari sekadar menjaga kebersihan, ini adalah bagian dari upaya pencegahan kesehatan, terutama saat sistem kekebalan tubuh mulai berubah seiring usia. Rawatlah tempat kecil dan tersembunyi ini dengan baik. Terkadang, bagian tubuh yang tak terlihat justru yang paling vital. Jika Anda masih menonton dan merasa informasi ini berguna, beri komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menciptakan konten yang bermanfaat. Nomor 4. Area di bawah payudara. Bagi sebagian besar wanita usia lanjut, dan juga beberapa pria, bagian tubuh di bawah payudara seringkali menjadi area yang terabaikan dan mudah mengalami iritasi. Padahal, area ini justru sangat penting untuk tetap terjaga kebersihannya seiring bertambahnya usia. Lipatan kulit di bawah payudara ini cenderung hangat dan lembab, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur jika tidak dicuci dan dikeringkan dengan baik setiap hari. Kulit di area ini juga cenderung lebih tipis dan sensitif, sering tertutup oleh pakaian serta pakaian dalam yang bisa menjebak keringat dan mengurangi sirkulasi udara. Seiring berjalannya waktu, kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang memadai untuk terjadinya gesekan yang bisa menyebabkan ruam merah meradang, yang dikenal dengan nama intertrigo. Gejala awal berupa gatal atau kemerahan ringan, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berkembang menjadi luka yang menyakitkan, luka terbuka, atau bahkan infeksi jamur kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang. Wanita yang pernah menjalani operasi payudara, mengalami perubahan berat badan, atau memiliki kulit kendur secara alami lebih rentan terhadap masalah ini. Karena area ini sering tidak terlihat di cermin, masalah ini bisa terabaikan hingga menjadi parah. Seringkali, kesalahan yang dilakukan orang dewasa yang lebih tua adalah menganggap bahwa hanya dengan membilas tubuh dengan cepat di kamar mandi sudah cukup. Padahal, area ini membutuhkan perawatan yang lebih spesifik. Angkat kulit dengan lembut, lalu cuci dengan sabun ringan. Bilas dengan baik, dan yang paling penting, pastikan area tersebut benar-benar kering. Penggunaan handuk bersih atau kain lap lembut akan sangat membantu. Jika kelembapan masih menjadi masalah, penggunaan bedak tubuh tanpa pewangi atau tepung jagung bisa membantu menjaga area tersebut tetap kering tanpa menimbulkan iritasi. Merawat area ini tidak hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, tapi juga untuk menjaga integritas kulit, mencegah infeksi yang bisa memerlukan waktu lama untuk sembuh, dan mempertahankan rasa percaya diri. Mengabaikan perawatan area ini bisa mempengaruhi kenyamanan Anda, apalagi saat cuaca panas atau ketika beraktivitas fisik. Hanya dengan beberapa detik perhatian setiap pagi, perbedaan besar bisa terjadi. Meskipun area ini tidak terlihat oleh orang lain, ia pantas mendapatkan perhatian dan perawatan yang setara dengan bagian tubuh lainnya. Nomor 5. Area selangkangan. Selangkangan merupakan area tubuh yang juga sangat sensitif dan mudah teriritasi, namun seringkali terabaikan. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, masalah di selangkangan tidak disebabkan oleh kegagalan kebersihan besar, melainkan akibat kelalaian kecil yang terakumulasi seiring waktu dan menyebabkan masalah yang semakin memburuk.
Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih kendur, lebih banyak lipatan, dan otot-otot pun mengalami perubahan, yang menciptakan peluang bagi kelembapan untuk terkumpul. Kondisi ini meningkatkan risiko berkembangnya bakteri dan jamur, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan, bau, atau bahkan kerusakan pada kulit. Baik pria maupun wanita bisa mengalami masalah di area ini, namun banyak yang merasa malu untuk membicarakannya atau tidak tahu mana yang tergolong normal. Kulit di selangkangan cenderung tipis, rentan terhadap gesekan, dan mudah terpengaruh oleh pakaian ketat, inkontinensia, atau duduk terlalu lama. Jika area ini tidak dibersihkan dan dikeringkan dengan baik, masalah seperti gatal, infeksi jamur, atau folikulitis bisa berkembang. Kondisi awal seperti kemerahan atau rasa gatal bisa segera berkembang menjadi rasa sakit atau kerusakan kulit yang sulit untuk sembuh. Bahaya utama terletak pada seberapa cepat infeksi di area ini dapat menyebar. Karena area selangkangan dekat dengan kelenjar getah bening dan struktur tubuh penting lainnya, masalah kulit meski kecil pun bisa berkembang menjadi hal yang lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat. Begitu pelindung kulit rusak, proses penyembuhan menjadi lebih lambat dan lebih rumit pada tubuh yang lebih tua. Pembersihan area selangkangan setiap hari adalah hal yang sangat penting. Namun, cara Anda membersihkannya harus benar. Gunakan air hangat, sabun lembut tanpa pewangi, dan tangan atau kain lap lembut. Hindari menggosok dengan kasar atau menggunakan handuk yang kasar. Pastikan Anda membersihkan dengan teliti, bersihkan di antara lipatan, bilas dengan hati-hati, dan tepuk-tepuk sampai kering sepenuhnya. Bagi yang memiliki masalah kelembapan yang berkelanjutan, lapisan tipis bedak bebas talkum atau krim pelindung bisa membantu mengurangi iritasi. Bagi mereka yang mengalami inkontinensia, membersihkan area ini setelah setiap kecelakaan adalah hal yang sangat penting, meskipun hanya sedikit. Jangan tunggu sampai ruam atau bau muncul, karena ini berarti kulit sudah terlalu kelebihan beban. Merawat area selangkangan dengan baik akan meningkatkan kenyamanan, mobilitas, dan rasa percaya diri Anda. Ini memungkinkan Anda untuk berjalan, bergerak, dan tidur dengan nyaman. Dengan merawat area ini setiap hari, Anda tidak hanya menjaga kebersihan tubuh, tetapi juga melindungi bagian tubuh yang rentan terhadap kerusakan, infeksi, dan dampak jangka panjang. Kesimpulan, dalam proses penuaan yang sehat, kebiasaan sehari-hari yang kecil seringkali memberikan dampak yang terbesar. Meskipun kebersihan tubuh tidak selalu terlihat sebagai masalah besar, seperti yang kita lihat hari ini, bagaimana Anda merawat tubuh, terutama area yang sering terlupakan, dapat sangat memengaruhi kesehatan jangka panjang, kenyamanan, dan bahkan umur panjang Anda. Dari kelima area ini, mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah ada yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya? Sebenarnya, kebijaksanaan di usia yang lebih tua bukan hanya tentang pelajaran hidup besar, tetapi juga tentang memperhatikan hal-hal kecil, rutinitas harian, tanda-tanda yang diberikan tubuh kita, dan kesempatan setiap hari untuk merawat tubuh dengan kelembutan, konsistensi, dan rasa hormat. Jika Anda sudah mencapai bagian ini, saya harap video ini tidak hanya memberikan daftar periksa, tetapi juga menambah apresiasi Anda terhadap tubuh Anda dan memperbarui niat Anda untuk merawatnya dengan penuh perhatian. Karena saat Anda membersihkan tubuh Anda tidak hanya menghilangkan kotoran, tetapi juga menjaga wadah yang membawa Anda menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berniat untuk mengaplikasikannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberikan semangat dan motivasi bagi kami. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu bermanfaat, mohon beri like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu lagi di video selanjutnya.